Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa isi absen di Google Classroom. Sudah Ibu buatkan lah. Oke, langsung aja sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kemarin kan kita sudah membahas tentang gaya magnet. Nah, masih ingat apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan di sekitar medan magnet. Ingatlah. Nah, kalau pada hari ini kita akan belajar tentang pengaplikasian dari gaya magnet itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, Bu Hanpian diharapkan mampu untuk memahami dari penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, salah satu contoh yang akan Ibu ambil pada pembelajaran hari ini yaitu kipas angin. Nah, bisa Bu Hanpian lihatlah di PPT ini. Kita tahu bahwa kipas angin ini merupakan salah satu peralatan elektronik yang berfungsi untuk menghasilkan angin atau pendingin udara atau penyegar udara saat udara di dalam ruangan itu terasa panas. Dengan cara yaitu di perputaran baling-baling dari tenaga listrik. Nah, jadi kipas angin ini memanfaatkan listrik agar bisa menyala sehingga bisa menghasilkan angin dari perputaran baling-balingnya. Nah, suatu alat yang dapat memutar baling-baling tersebut. Lalu, apa alat tersebut? Ya, tidak lain dan tidak bukan ialah motor listrik. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita membahas ke motor listriknya terlebih dahulu, baru kita ke pengaplikasiannya pada kipas angin lah. Oke, langsung aja. Nah, tahu kan ya motor listrik ya? Bisa buat benet ya digambar. Motor listrik ini adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Nah, alat yang berfungsi sebaliknya dari motor listrik ini yaitu dinamo atau generator, seperti yang Bu Hanpian temuin biasanya lah, dinamo. Nah, dinamo ini kebalikan dari motor listrik, yaitu dia berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, adapun motor listrik ini bisa ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu, dan lain-lain. Nah, di sini ada bagian utama motor listrik, yaitu stator dan rotor. Oke, stator adalah bagian motor listrik yang diam atau tidak berputar. Terdiri dari rangka dan kumparan medan. Rangkanya itu yang ini, yang biru ini. Kumparan medannya yang ini. Nah, itu di dalam si stator ini ada kumparan. Nah, kemudian yang bagian utama yang kedua yaitu rotor. Rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar, terdiri dari kumparan jangkar. Nih yang ini. Oke lah, hapus. Kemudian di sini ada klasifikasi dari motor listrik. Motor listrik itu terbagi menjadi dua.
yaitu motor AC atau motor arus bolak-balik, dan motor DC atau motor arus searah. Nah, motor arus bolak-balik atau AC ini terbagi menjadi dua, yaitu motor sinkron dan motor induksi. Kemudian pada era modern sekarang, motor induksi ini terbagi lagi jadi dua, yaitu satu fase dan tiga fase. Kemudian motor arus searah DC ini terbagi jadi dua. Yang pertama ada separately excited, dan yang kedua ada self-excited. Nah, self-excited ini terbagi lagi jadi tiga, yaitu seri, campuran, dan shunt. Oke, untuk si motor sinkron, induksi, dan kawan-kawan ini, nantinya itu akan pian pelajari di bangku perkuliahan. Nah, kalau untuk SMA dan sederajat, ini Ibu jelaskan sampai motor arus bolak-balik AC dan motor arus searah DC. Lanjut. Nah, motor listrik AC. Motor listrik arus bolak-balik atau AC ini adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik bolak-balik. Oke, bisa Bon Pian lihat lah di gambar ini contoh dari motor listrik yang AC. Kemudian kita ke DC. Nah, motor listrik DC ini merupakan jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Nah, bisa Bon Pian lihat di gambar untuk perbedaan dari motor listrik AC dan DC. Nah, sekarang kita ke prinsip kerja dari motor listrik itu sendiri. Oke, masih ingat kan tentang kaidah tangan kanan? Nah, di sini ada kaidah tangan kanan yang versi kedua. Ini. Kemarin Ibu sudah menjelaskan untuk kaidah telapak tangan kanan. Masih ingat? Yang gini? Nih, dimana untuk kedua kaidah tangan kanan ini sama saja, dimana pada kaidah telapak tangan kanan kemarin untuk I itu adalah jempol, dan keempat ruas jari kita ini adalah untuk B atau menunjukkan besar dari medan magnet. Telapak tangan kanan kita ini menunjukkan dari arah gaya magnetnya atau arah dari gaya lorennya. Nah, untuk kaidah tangan kanan yang satunya ini, yaitu yang ini, jempol masih sama untuk kuat arus. Dan untuk B atau medan magnet itu menunjukkan si telunjuk ini. Dan jari tengah kita ini menunjukkan F atau gaya magnetnya. Terus gimana nih Bu penerapannya ke motor listrik itu sendiri? Nah, bisa Bu Mampian lihat di PPT ini. Di sini ada dua magnet. Magnet yang beda kutub, ada kutub selatan dan ada kutub utara. Masih ingat kemarin kalau misalkan ada dua magnet yang beda kutub, kita pertemukan tapi kita beri jarak, maka akan terbentuk medan magnet. Masih ingat apa itu medan magnet? Oke. Medan magnet adalah ruang di sekitar suatu magnet yang masih mempunyai pengaruh magnet jika ada benda lain diletakkan di ruangan tersebut. Nah, misalnya di sini kita letakkan sebuah kawat yang bisa dialiri oleh arus listrik. Oke, bisa Bang lihat di gambar. Ini ada kawat berupa kumparan yang dimana kumparan ini didesain sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti lingkaran. Nih, yang ini. Kumparan inilah. Nih. Atau juga disebut sebagai bentuknya itu seperti loop. Nah, di ujung kedua kumparan ini ada seperti cincin tapi belah. Nih. Yang inilah. Dengan ini.
Nah, cincin yang sebelah kiri itu menghubungkan dengan ujung kawat penghantar sebelah kiri. Kemudian cincin yang sebelah kanan itu menghubungkan dengan ujung kawat penghantar di sebelah kanan. Nih. Ini yang sebelah kanan. Dan ini yang sebelah kiri. Cincin belah ini disebut juga sebagai komutator yang terbuat dari tembaga. Oke, di cincin ini tadi menempel sebuah sikat atau juga disebut sebatang grafit. Nih yang ini. Ini yang Ibu tandai. Nah, karena ada arus listrik yang mengalir, maka akan terjadi perputaran di kumparan ini tadi. Nah, dari perputaran tadi, cincin belah yang ini akan ikut berputar dengan si kumparan. Tapi si sikat ini tetap pada posisinya. Oke, langsung aja lah Ibu jelaskan ke prinsip kerjanya. Nah, ketika arus listrik melewati kumparan dalam medan magnet, maka gaya magnet akan menghasilkan torsi yang menggerakkan motor DC. Maksudnya gimana, Bu? Nah, di sini. Ketika arus listrik mengalir melewati kumparan, nih, misal arus listriknya itu masuk di, nih, lihat yang Ibu panah, nih. Misal dia masuk di ujung kawat penghantar sebelah kiri. Nih. Arus listrik masuk ke sini, maka nanti akan terjadi gaya magnet ke atas nih, si panah yang warna hijau ini. Kayak gimana tuh, Bu? Bingung kan ya? Nah, ketika si arus listrik ini masuk bidang, nih bisa Bon Pen lihat, arahnya itu masuk bidang, sesuai dengan kaidah tangan kanan, nih. Nih. Si arus listrik tadi masuk kan, nih, dia masuk, si panah B, ini yang biru B atau medan magnetnya, itu arahnya ke kutub selatan si magnet. Di Cirebon Pioneer tipe PT lah. Maka gaya magnet yang dihasilkan atau gaya Lorentz yang dihasilkan itu akan ke atas nih, yang di tengah itu akan ke atas. Sekarang ketika arusnya sejajar dengan B. Nih yang ini. Kan tadi dia sudah masuk mau menuju ke bidang, terus dia belok nih ke sini. Otomatis si arus ini tidak terbentuk sudut dengan si B ini. Karena B-nya kan sejajar nih, arah ke selatan. Terus si I-nya ini sejajar juga sama kayak B, tapi arahnya ke utara. Nah, di sini karena sejajar, kemarin kan sudah Ibu jelaskan loh, kalau misalkan tidak terbentuk sudut antara kuat arus, si jempol ini dengan si B ini, atau sejajar, nih kayak gini, maka otomatis gaya Lorentz-nya si F-nya ini adalah 0. Masih ingat kan? Kalau misalkan sin tetanya adalah 0 atau sin 0 sama dengan 0, maka otomatis kan sesuai dengan rumus kayak magnet F sama dengan bil sin teta. Kalau sin tetanya 0, maka otomatis F-nya adalah 0. Jadi, di sini tidak terjadi gaya magnet. Tapi, namanya kuat arus listrik, dia akan selalu mengalirkan kalau misalkan dia itu diberikan sumber listrik. Sama seperti di kawat ini. Dia akan terus mengalir di sini, ke sini, lalu belok ke sini, terus ke sini, sampai ke ujung penghantar kawat satunya. Nah,
Karena dia itu terus mengalir, maka dia ke sini lagi nih. Nah, kalau misalkan di sini kan ada terbentuk sudut antara I dengan B. B-nya arah ke selatan, anggap ini ke arah selatan lah. Kemudian si I-nya itu ke arah keluar dari bidang atau menuju mata kita. Kayak gini. Otomatis terbentuk sudut kan antara B dengan I. Nah, karena terbentuk sudut, maka terjadilah si gaya Loren tadi. Arahnya itu ke bawah, kalau sesuai dengan kaidah tangan kanan kita. Nih, kalau mau sesuai dengan kaidah telapak tangan kanan, sama. Nih, 14 jarinya ini sebagai B, dan jempol ini sebagai I, maka telapak tangan kiri ini ke arah bawah, kan? Nah, itulah untuk si gaya magnet yang di sebelah kanan. Nih, kumparan kanan ini. Nah, karena ada dua gaya yang terbentuk, nih di sini ada gaya magnetnya yang ke atas. Nih, yang ke atas. Dan ada juga yang ke bawah. Gara-gara arus listrik tadi yang selalu mengalir itulah. Jadi itu karena ada dua gaya yang terbentuk, yang berlawanan arah, maka terjadilah perputaran dari si kumparan ini. Karena ketika si arus listrik ini terus mengalir, nah gini maksudnya, kalau misalkan buat arusnya mengalir, kalau dia masuk tadi kan, nih, si kawatnya akan naik, bergerak naik. Dia naik, dan yang di sini turun. Kan? Maka akan terjadi perputaran si kumparan tadi. Nah, karena si arus listrik ini selalu mengalir, kalau misalkan diberi sumber tegangan listrik, maka otomatis si kumparan ini tadi akan terus berputar. Nah, tapi tadi kan sudah Ibu jelaskan nih, kalau misalkan si kumparan ini cuma satu, dan ketika dia berada di posisi seimbang, sejajar antara I dengan si B ini tidak terbentuk sudut, nih kayak gini, bisa Bu Hanpian lihat di gambar nih, gambar yang ini, itu tidak terbentuk sudut. Dia tidak akan mengalami si gaya magnet. Nah, kalau misalkan cuma satu kumparan, maka otomatis akan perputarannya itu tidak akan stabil. Nah, agar perputaran dari kumparan ini stabil, seperti motor listrik itu kan stabil kan ya perputarannya. Nah, maka ditambahlah kumparan lagi, beberapa kumparan agar perputarannya itu bisa stabil. Kalau misalkan satu aja, dia akan berputar kayak sendat gitu. Karena kan kalau misalkan sejajar tadi tidak terjadi gaya magnet. Nah, itu. Agar Bu Hanpian lebih paham lagi, atas penjelasan Ibu, bisa Bu Hanpian lihat di video ini. Diperputar.
perputarannya kalau misalkan cuma satu kumparan. Kumparannya maka akan jadi lebih. Nah, itu tadi penjelasan untuk prinsip kerja dari motor listrik. Terus gimana nih Bu, penerapannya kalau misalkan kita ke kipas angin? Bisa Bu Hanpian lihat gambar. Nah, misalnya kipas angin ini kita bongkar, maka bisa Bu Hanpian lihat bagian-bagiannya. Ada rumah kipas, ada pengunci kipas, ada kipas atau baling-balingnya. Nah, ada pengunci rumah kipasnya, terus ada juga rumah kipasnya. Terus di sini ada rumah motor. Ada bodinya, ada saklar, dan ada dudukannya. Nah, di sini yang kita tinjau itu di rumah motor. Bisa Bu Hanpian lihatlah yang ini. Di rumah motor inilah letaknya si motor listrik. Kalau misalkan rumah motor tadi itu kita kita bongkar, nah maka dalamnya itu bisa Bu Hanpian lihat di gambar yang satunya ini. Ada tutup mesin belakang, terus ada bantalan, terus juga ada tutup mesin depannya. Yang inti dari rumah motor itu sendiri yaitu motor listriknya, yaitu stator dan rotor. Ini stator, dan ini rotor. Rotor tadi bagian yang bergerak atau yang berputar. Kalau stator itu bagian yang diam. Nah, rotor ini terhubung dengan baling-baling. Nih. Kan tadi sudah dijelaskan loh tentang prinsip kerja dari motor listrik. Kalau misalkan dihubungkan dengan suatu sumber listrik, maka arus listrik akan mengalir kemana? Ke motor listrik tadi. Lalu karena ada arus listrik, otomatis terjadi perputaran di rotor ini. Nah, karena rotor ini tadi itu terhubung dengan baling-baling, maka otomatis ketika rotor berputar, maka baling-baling ikut berputar. Nah, makanya kipas angin itu baling-balingnya bisa berputar kalau misalkan dicolokkan ke listrik atau saklarnya dihidupkan. Nah, ketika baling-baling tadi berputar, maka akan menghasilkan Menghasilkan udara yang keluar dari kipas angin tadi. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Oke, tadi kan sudah Ibu jelaskan contoh-contoh dari motor listrik. Salah satunya kipas angin. Terus tadi juga Ibu sebutkan di awal, selain kipas angin ada mesin cuci, ada penyedot debu. Nah, selain dari itu, ada lagi nih benda-benda atau peralatan rumah tangga yang memanfaatkan si motor listrik ini. Di antaranya Salah satunya adalah blender. Terus juga ada hair dryer. Itulah alat yang memanfaatkan motor listrik ini, di mana dia itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, oke, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga pengajian mudah memahaminya. Kalau misalkan bingung, tanyakan aja sama Ibu. Oke? Sekian dari penjelasan Ibu. Salah hilap mohon maaf. Ibu tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.